Salam rekan-rekan Moderis News dimanapun Anda berada. Kembali kita akan membahas persoalan sosial, politik, hukum yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas lanjutan perseteruan antara Hotman Paris dan juga Rasman Arif Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di mana pada minggu lalu persidangan yang menghadirkan Hotman Paris sebagai pelapor dan sekaligus korban dari seteru dua advokat ini dan kabar yang kita terima bahwa persidangan tidak bisa dilanjutkan karena kondisi daripada Hotman Paris yang sakit di ruang persidangan sehingga mengalami kehilangan fokus Kita saksikan videonya pada waktu Hotman Paris keluar dari ruang persidangan ditemani oleh salah satu asprinya. Oke gas, tambah 2. Ya, itu tadi ya videonya ya pada waktu keluarnya Hotman Paris dari ruang persidangan. Kita juga saksikan bagaimana kemudian wartawan tampaknya bertanya mengenai kondisi persidangan pada waktu Hotman Paris keluar. Ya, kita saksikan. Sedikit aja Bang Hotman. Bang Hotman, tadi gimana Bang jalanan sidang Bang? Bang Hotman, apakah berjalan lancar Bang tadi di persidangan Bang? Tim hukum tadi diberitahukan bahwa sidang ditunda sampai dengan hari Kamis depan tanggal 27 Februari 2025 dikarenakan saudara Hotman Paris Hutapea sakit dan dibopong dan dibawa ke rumah sakit. Dengan ambulan. Doakan saudara Hotman sehat dan mudah-mudahan bisa bersidang. Pertanyaan tadi itu baru sampai pada pertanyaan Rahmat dan belum selesai. Akan dilanjutkan oleh Bu Ila Deliti, Saudara Herwanto, dan baru ke saya. Dan rupanya mungkin beliau kurang sehat atau kurang fit, mungkin terlalu banyak begadang. Jadi banyak pikiran. Memang tadi waktu ditanya dia sudah mulai pucat Pak. Saya pikir ini gimana, karena saya lihat kertas jatuh di kiri, jatuh di kanan. Dan dia mau ambil yang sebelah kiri itu nggak dia ambil. Dia hilang fokus. Sehingga ditanya kadang-kadang udah nggak jadi ya kita berharap saudara Hotman bisa sehat. Mudah-mudahan seminggu ini kita akan lanjut dan pemeriksaan ini akan dilanjutkan pada hari Kamis dengan agenda pemeriksaan tetap sebagai saksi korban karena aturannya tidak bisa lanjut pemeriksaan kepada saksi fakta yang lain kalau tidak saksi korban begitu ya belum selesai. Nah, itu tadi ya, Hotman Paris tampaknya memang mendoakan ya agar Rasman Arif Nasution maksud saya mendoakan Hotman Paris agar segera sembuh ya, karena proses persidangan yang disebut tadi oleh Rasman, Hotman kehilangan fokus begitu ya. Oke ya, nampaknya memang sakit yang disebabkan oleh apa begitu ya, dikonfirmasi langsung oleh Hotman Paris ya. Kita dengarkan videonya. Saya berenang dengan berang-berang, tapi salah satu berang-berang binatang peliharaan saya menggigit tangan saya. Salam subuh Hotman Paris tanggal 23 Februari jam 5 subuh dari rumah sakit. Hotman masih di rumah sakit. Hotman masih tanggal 21 karena HB darah, unsur darah dari standar 14 turun menjadi 9,7 sehingga harus dilakukan penambahan darah. Ada penambahan darah dan pagi ini jam 8 pagi anak saya Frank telah mempersiapkan private jet akan berangkat ke Singapura untuk pemeriksaan tambahan.
Ya, kejadiannya berawal dari tanggal 8 pagi. Saya berenang dengan berang-berang jam 4 subuh, tapi salah satu berang-berang binatang peliharaan saya menggigit tangan saya. Kemudian saya berangkat injeksi tetanus, kemudian terbang ke IKN Balikpapan. Capek sekali perjalanan Balikpapan IKN 6 jam lebih. Pulang ke Jakarta hampir tiap hari syuting, bahkan ada 2 kali dari mulai Brownies, pokoknya di mana-mana saluran TV saya syuting, ada juga pembawa acara. Akhirnya tanggal 20 Februari jam 5 subuh rapat banyak, sampai kemudian pergi sidang dan drop. Ya itu tadi ya, Hotman Paris misalnya mengkonfirmasi bahwa aktivitas dan juga gigitan dari berang-berang peliharaannya menyebabkan sakit begitu ya, dan dilarikan ke rumah sakit di Singapura. Tampaknya memang Hotman Paris juga mengkonfirmasi mengenai di mana dia dirawat dan mengenai besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang Hotman Paris selama masa perawatan di Singapura. Kita dengarkan videonya. Halo para fans gua seluruh Indonesia. Ini sekedar tukar informasi. Satu kamar penthouse di rumah sakit Mount Elizabeth Novena Singapura, Mount Elizabeth Singapura, satu malam $16.000. Satu malam $16.000. Gue lagi di infus nih ya, dia dulu infusnya tuh ya. Dan tapi itu udah termasuk dikasih, coba lihat deh, mobil limosin, coba lihat nih, tulis nih, baca kan ya, mobil. Bisa dibaca? Bisa. Itu tuh mobil limosin ya. Tuh, gue lagi di nih, ya, nih, ini karena kebanyakan kerja itu saya 18 jam sehari. Kerja 18 sehari memang bisa dapat $16.000, berarti sehari kerja saya di Jakarta habis di sini semalam nginap ya, 16.000 Sing dollar, bukan Singapura ya, bukan US ya, Sing dollar satu malam. Penthouse di Mount Elizabeth Novena Singapura. Nih, ini ada kamar satu lagi, kamar tamu. Itu kamar di sebelahnya pernah diinapin raja dari Arab. Ini hanya putra Batak dari kampung ya. Di kampung saya nggak ada uranium. Adanya kaki gini nih, kaki petani nih. Lihat nih petani nih, kaki gue nih. Raja Batak dari Labuoti Toba menginap di kamar Raja Arab, penthouse room, rumah sakit Mount Elizabeth Novena Singapura. See you, sampai ketemu Jakarta ya. Aku udah makin sehat nih. Karena kenapa saya sakit? Dari mulai tanggal 8 saya ke IKN, terus pulang, terus tiap hari syuting. Yang paling parah hari Rabu, saya jam 5 udah meeting subuh, jam 6 jual parfum TikTok, jam 3 syuting Trust 7 arisan, jam 8 sampai tengah malam syuting Hot Room Metro TV. Nggak tahu deh, habis itu sidang, kolaps pas lagi istirahat sidang. Tapi sekarang udah segar, leasing bupiku makin rapi, masih nambah aspri mau 1.000 lagi. Ya, itu tadi ya keterangan daripada Hotman Paris yang akhirnya harus dirawat di rumah sakit ya di Singapura gitu. Dan besaran tarifnya tadi disebutkan $16.000 katanya. Dan kalau kita periksa misalnya $16.000 ya dari Tribun Lampung ini, kalau kita perhatikan di mana beritanya memang sudah naik ini. Kalau kita lihat, Hotman Paris habiskan 195 juta per malam jalani perawatan di Singapura ya. Jadi $16.000 itu tadi
ya, kalau dirupiahkan sekitar 195 juta per malam. Seperti itu ya, cukup besar begitu. Dan kita tahu bahwa Hotman Paris ini merupakan salah satu pengacara yang terkenal lah di Indonesia begitu. Dan akibat dari menghadapi satu kasus melawan Rasman Arif Nasution, draft ya, dan terpaksa harus dirawat di rumah sakit di Singapura, dan biaya yang dikeluarkan sebesar $16.000 Singapura atau sekitar 195 juta per malam ya, seperti itu. Nah, kita dengarkan bagaimana kemudian Firdaus, salah satu pengacara yang sempat menggegerkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa hari yang lalu, soal bagaimana setelah sakitnya Hotman Paris. Ya udahlah, kita sama-sama punya ilmu, kita coba. Lalu Tapi kalau untuk kasus Hotman Paris aja sampai sekarang nyungsep mau ngejarin ya Rasman nggak bisa. Gimana? Kalau udah jadi tersangka, terdakwa pula belum juga. Padahal udah mau ditangkap lagi, udah bikin gaduh di pengadilan mana? Aduh lah, udahlah Pak. Hah? Lu alam belum tahu gue ya. Ayah. Kalau gue nggak berpesan ya kalau untuk Bang Hotman Paris, gue berdoa mudah-mudahan Bang Hotman Paris cepat sembuh. Mudah-mudahan Bang Hotman Paris bisa berkegiatan lagi, bisa mewarnai dunia advokat ya. Ya mudah-mudahan Bang Hotman bisa sidang lagi minggu depan. Ya gue doain mudah-mudahan bisa lah kembali pulih gitu. Yang mudah-mudahan penyakitnya nggak bahaya gitu. Dan gue juga minta maaf sama Bang Hotman Paris atas hal yang terjadi selama gue megang kuasa Bang Rasman. Dari hati yang tulus gue minta maaf yang sebesar-besarnya. Tidak menyesal? Ya? Tidak menyesal dengan kejadian ini? Kan gue jalanin kuasa. Hukum itu kan tajam silet. Jadi nggak ada urusan itu. Kalau gue tantang lagi, gue cari ribut lagi ya. Ya seperti itu ya. Terus Wibowo juga meminta maaf dan mendoakan Hotman Paris agar segera sembuh gitu. Nah, kita juga dengarkan bagaimana tanggapan dari Rasman Arif Nasution juga ya. Kita dengarkan. Dia umur 64, suka begadang, kemudian sudah dipasang TV. Dia umur 64, suka begadang, kemudian sudah dipasang 3 ring di jantung. Ya, kalau Hotman sudah memang gak kuat lagi buat tempur, ya menurut saya angkat bendera putih aja. Dia mengatakan bahwa payung atau buah dari iklim hakim itu keras. Saya sebagai rekan sejawat mengapresiasi kepada Saudara Rasman yang telah membuktikan. Saya katakan semoga ini menjadi contoh yang baik. Ya, kita lihat komentar dari Rasman Arif Nasution yang lainnya, video yang lainnya. Pak Hotman, dengar ini. Ingat pasang 3 ring di jantung. Ingat gula darah. Ingat fisik. Ingat HB yang turun. Ingat tensi yang sampai 40. Ya sudah, kalau udah begitu kondisi fisik, jangan berantem lagi. Karena kalau penyakit datang sekali, bisa 2 kali. Kalau orang nggak pernah kena stroke, maka mendekati dan selalunya 2 kali. Kalau udah pernah drop, selalu bisa drop. Kalau tidak dirubah pola hidup. Contohnya jangan berantem lagi sama Rasman. Jangan berantem lagi sama Firdaus, sama kawan-kawan. Masa sudah anak saya lagi urus private jet. Saya mau berobat, HB saya 9, tensi 90/40. Anak saya dokter loh. Paham saya, ini bidan Bu Ade. Terus ada catatan rekam medik misalnya, masih posisi napas kurang baik tuh, masih ngomong lagi dikit. Saya akan ada di sana.
itu akan bertemu. Masih ada dalam hati saya, ya Allah. Kenapa ya? Kami tak pernah pikirkan Bapak untuk jahat, Pak Hotman. Dengarkan diri, dengarkan hati, dengarkan istri. Mukamu sudah pucat kemarin. Kertas jatuh di kiri, jatuh di depan, jatuh di kanan. Udah itu. Maka saya katakan, di balik usaha manusia dan kesombongan manusia, kalau Allah tegur dan permalukan, sebentar dipermalukan. Ya, itu tadi ya tanggapan daripada Hotman Paris, daripada Rasman Arif Nasution terhadap kondisi daripada Hotman Paris, dan juga tanggapan dari Firdaus Oiwobo itu tadi ya. Dan ya semoga lah Hotman Paris sehat ya, sehingga bisa mewarnai kembali proses bagaimana atau penegakan hukum di Indonesia begitu ya, mendampingi rakyat-rakyat kecil dalam mendapatkan keadilan di Indonesia. Dan juga kita berharap dari seteru antara Hotman Paris dan juga Rasman Arif Nasution ini tentu harus kita ambil pelajaran-pelajaran yang baik lah ya. Bagaimana tadi misalnya Rasman Arif yang mendoakan ya Hotman Paris ketika masih sakit seperti ini, dan juga doa juga dari lawannya ya, yaitu adalah Firdaus Oiwobo dan lain sebagainya. Dan kita berharap semoga segera sembuh, dan kita akan saksikan kembali bagaimana babak lanjutan daripada seteru dua pengacara hebat ini begitu. Terima kasih rekan-rekan dan selamat menjalankan aktivitas kembali.